Sekarang kita harus mikir, ya anak kita butuh support pasti, tetapi orang tua juga butuh support. Orang tua yang saya katakan di sini kebanyakan seorang ibu ya, karena biasanya kebanyakan ibu yang akan involve lebih banyak daripada seorang ayah. Karena seorang ayah kan harus keluar rumah untuk bekerja. Dan yang mengurusin segala sesuatu adalah ibunya. Jadi saya memikirkan mengenai support yang diperlukan oleh seorang ibu, supaya seorang ibu itu bisa lebih efektif melakukan perannya sebagai seorang ibu dan seorang pendidik, tapi bukan murni pendidik seperti terapis, tapi seorang ibu yang bisa mendidik anaknya yang berkebutuhan khusus. Jadi gini, ini saya punya cerita mengenai ini. Seorang ibu itu dengan tadi yang sebelum itu saya katakan bahwa seorang ibu mempunyai load anxiety dan depresinya sangat tinggi. Maka dari itu seorang ibu biasanya akan merasa sangat bersalah kalau dia melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan anaknya. Seperti mungkin seorang ibu itu kadang-kadang pengen melakukan sesuatu yang keluar dari rutinitas sehari-hari dengan anaknya. Seperti mungkin dia punya hobi berkebun. Kalau dia melakukan itu, mungkin walaupun seminggu sekali dia akan merasa bersalah. Atau dia pengen mungkin sebulan sekali pergi ke mall, saya mau membeli sesuatu. Kadang-kadang ada ibu yang seperti itu, yang benar-benar tidak mau menghabiskan waktu yang menurut dia nggak ada korelasinya dengan anak saya, maka kalau saya melakukan itu, kayaknya saya menyia-nyiakan waktu yang mestinya untuk anak saya. Mungkin saya mau memberikan pesan ke ibu-ibu bahwa perang kita dengan anak-anak ini bukan perang ya. Kita diperlukan oleh anak-anak ini dalam waktu yang sangat panjang. Jadi seperti mobil, jangan biarkan aki mobil kita itu sampai mati. Kita harus ngecas aki kita. Nah, ngecas aki ini, kalau umpamanya akinya sudah mati, ya nggak bisa hidup lagi. Jadi menurut saya, bapak juga harus bisa saling mengerti untuk bisa memberikan waktu di mana ibu itu perlu untuk charge dirinya sendiri dan menjadi seorang ibu yang bahagia. Karena kalau kita hanya menjadi seorang ibu, tapi ibu yang sangat stressful, itu kita akan marah-marah terus di rumah. Nggak cuma marah-marah, kalau kita dalam keadaan seperti itu, nggak mungkin dong kita bisa berpikir bagaimana membantu anak kita. Saya nggak mau memberikan kata mengajar ya, karena mengajar itu kayaknya lebih ke arah profesi guru ya, mengajar. Tapi kalau kita pakai membantu anak kita, itu jauh lebih bijaksana kalau kita bisa membantu anak kita dalam keadaan kita itu harus happy duluan. Jadi kalau kita happy, otak kita clear, kita bisa melihat anak kita dan kita bisa melihat kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak kita. Jadi untuk para bapak mungkin boleh bertukar, kadang-kadang berilah kesempatan seorang ibu untuk keluar dari rutinitas sehari-hari dengan anaknya, itu nggak salah. Tetapi ibu harus maksud saya nggak setiap hari ya. Itu mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali untuk waktu-waktu yang anak kita bisa kita titipkan ke bapaknya atau waktu anak kita terapi. Itu ibu bisa mengambil waktu itu untuk bisa mencas dirinya sendiri. Jadi kalau ibu-ibu sekarang, ibu coba mungkin tanyakan ke dirinya sendiri, apakah ibu-ibu sekarang ini merasa menjadi ibu yang bahagia dengan ABK-nya atau ibu tidak bahagia. Kalau ibu merasa tidak bahagia sekarang, ibu harus menemukan solusi dengan
solusi ibu sendiri, bagaimana menjadikan seorang ibu yang bahagia. Karena dengan cara seperti itu, ibu akan bisa melihat kebutuhan anak kita sendiri. Terus, bentar ya. Ini kalau sharing saya, dulu saya sering melakukan ini juga. Saya mengambil waktu anak saya terapi, saya akan melakukan kegiatan yang membuat saya bisa menjadi bahagia kembali. Ini sangat penting. Kalau ibu merasa sekarang tidak bahagia terus, ibu akan hanya menjadi seorang ibu yang di mana hanya seperti ikon aja, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya seperti seorang ibu yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus. Oke. Terus, kalau ibu kan di rumah, ya saya mengatakan ini create an autism friendly and safe environment. Ini saya lebih menitik beratkan di rumah karena ibu punya kuasa penuh di area rumah. Jadi kalau kita punya anak special need, ya kita harus tahu lah anak kita itu bisa berbuat apa. Kalau anak kita itu jenis anaknya yang bisa menghancurkan rumah, jangan letakkan banyak pernik-pernik atau barang-barang yang di rumah yang mudah pecah, yang anak itu bisa menjangkau. Dan akhirnya setiap hari akan ada conversation, nggak boleh ini, jangan ini, jangan itu. Nah, itu akan membuat relasi kita dengan anak kita tuh sangat boring ya, dan itu anak juga merasa terkungkung ya, karena di rumah itu ada banyak mungkin barang-barang terbuat dari kristal yang mahal, gimana itu akan ya mungkin anak kita tahu kalau itu bukan anak kita itu semua akan hancur. Nah, pindahkan barang-barangnya seperti itu di luar jangkauan anak, atau untuk sementara simpan saja dulu supaya dalam kehidupan sehari-hari kita nggak terus tegang terus karena bingung ngawasin barang itu nanti jangan sampai terpegang anak saya, atau anak saya jangan sampai di sana nanti dia jatuh. Jadi kita nggak bisa berpikir dengan clear karena situasi yang sangat menurut kita nggak safe lagi. Jadi jadikanlah area rumah adalah area yang di mana anak kita itu bisa melakukan apapun di rumah tanpa kita harus khawatir. Dan barang-barang dan kita jangan, kalau mamanya ibu mau meletakkan barang-barang itu di sana, ibu juga harus punya satu pemikiran. Kalau itu memang pecah atau rusak pun, ibu nggak boleh marah. Gitu. Jadi karena kita sudah berkomitmen bahwa anak itu tidak akan salah. Dia tidak akan tahu bagaimana memperlakukan barang-barang itu. Tetapi kalau umpamanya dia terus-menerus kita komunikasi dengan anak itu hanya isinya jangan itu, tidak itu akhirnya kan nggak sehat. Mestinya yang waktu-waktu itu mungkin kita bisa lakukan dengan membuat komunikasi yang lain, akhirnya tiap hari yang terjadi hanya kata-kata yang seperti itu. Kayaknya ini udah cukup bisa dimengerti bahwa ini sangat penting. Kalau di rumah sudah safe, mungkin di sekolah, di tempat-tempat terapi anak ibu atau di sekolah, mungkin bisa diberikan saran kalau mamanya banyak tempat itu tidak terlalu friendly dan safe untuk anak-anak ini.
Jadi kita mengurangi load beban anak kita dengan terus-menerus diberikan kata-kata yang negatif. Saya pengennya nantinya kita pengennya menghadapi anak itu kita santai, anak kita juga santai. Dan tidak bingung, kita juga tegang karena sesuatu harus menjaga sesuatu. Yang satunya lagi anaknya juga merasa terus diintervensi dengan kata-kata yang negatif. Itu yang perlu kita lakukan, terutama di rumah. Karena di sini kebanyakan kan yang ikut adalah orang tua, maka make sure di rumah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak kita dan kita untuk berrelasi dengan anak kita dan membantu anak kita. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan yang kita lakukan yang dilakukan dengan Dr. Ali. Physical problems affect the child as a whole. Kalau kita mikir, kita ngajar anak kita mikir, oke, saya sudah mengajarkan yang benar seperti ini. Dan mestinya anak-anak ini mengerti. Tapi kalau anak kita masih belum mengerti, itu kita juga harus berpikir apa yang membuat anak kita tidak mengerti. Pastinya adalah suatu problem yang terjadi secara fisikal. Mengapa kita perlu melakukan BICOM untuk anak kita? Karena kita perlu mengeliminasi problem-problem fisikal sebanyak mungkin untuk membuat anak kita lebih bisa menerima pengajaran dan bantuan kita. Seperti ini yang terjadi dengan anak saya. Anak saya kebetulan tidak beruntung. Dia pada waktu anak saya belum bisa bicara, kita kan biasanya tesnya tes pendengaran. Zaman dulu sih kita nggak tahu apa-apa. Taunya kalau anak-anak nggak bisa bicara, pertama kita tes pendengaran. Apakah anak kita tuli? Dan anak saya memang tuli satu telinga. Kenapa saya bilang tuli? Karena yang telinga kiri itu pendengarannya di bawah 50% sisanya. Jadi anak saya memang cuma bergantung di satu telinga. Tetapi orang dengan satu telinga mestinya masih bisa bicara. Itu bukan problem utama kenapa anak saya nggak bisa bicara. Nah, jadi saya mau memasang probe di telinganya, dokternya bilang, jangan, karena nanti kalau dipasang probe-nya di sana, dia akan bingung, karena suara yang didengar dari alat bantu dengar dan suara yang didengar oleh telinganya yang normal itu akan tidak sama, dan anak akan menjadi confused. Yang mana yang harus didengar? Ya. Jadi kalau kita punya problem anak kita seperti Dr. Ali suka bicara, ini ada problem patogen parasit. Coba Ibu makan obat cacingnya dulu. Ya, menurut saya ya itu mestinya harus dilakukan ya. Karena itu sesuatu hal yang mengganggu fisikal anak kita. Kalau fisikal anak kita itu ya ada gangguan, pasti anak kita tidak bisa mengeluarkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Dan akhirnya anak kita akan di judgment anak kita adalah sesuatu anak yang bodoh, anak yang tidak bisa apa-apa. Nah, kalau kita mau membantu anak kita, ya inilah. Ini salah satu yang bisa dilakukan oleh kita terhadap anak kita.
Jadi problem fisikal itu banyak yang berhubungan dengan, kalau di protokolnya Dr. Ali adalah patogen-patogen itu dan alergen itu yang bisa membuat anak-anak apapun yang bisa membuat brain inflamasi. Nah, itu adalah lima hal loh yang bisa mempengaruhi otak anak kita untuk bisa melakukan kemampuannya. Tetapi karena hal-hal itu, maka anak kita jadi kita tidak bisa mengetahui kemampuan sesungguhnya anak kita. Jadi anak kita tuh kayak orang di misjudge ya, diadili dengan tidak fair karena keadaannya.